untuk mendirikan memperjuangkan bagus. Khofifah itu adalah membuat keluarga besar Hadratus Syekh itu bahagia. Bahagia. Iya. Masih di Cek Sound, saatnya bersuara. Teman-teman, pada malam hari ini saya berada di rumah seorang tokoh, yaitu sekjen dari Bagus, Barisan Gus dan Santri. Teman-teman, Jawa Timur akhir-akhir ini sangat viral dengan ajakan demo tanggal 3 September 2025 yang diinisiasi oleh Muhammad Soleh atau akrab kita sapa dengan Cak Soleh, dan membawa dan mengatasnamakan masyarakat Jawa Timur menggugat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berada di dua sisi yang berbeda. Artinya, saya harus ada di sisi pro dan saya juga harus ada di sisi yang kontra dalam menanggapi ini semuanya. Dan teman-teman, kali ini saya sudah bersama sekjen dari Bagus, yaitu Barisan Gus dan Santri, yaitu Gus Yusuf. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Cak Safi, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Lama nggak Gus. ketemu. Lama. Ya. Sebenarnya Gus Yusuf ini adalah mentor saya, guru saya, baik spiritual maupun ekonomi gitu kan. Jadi tayal malam ini saya harus bertemu langsung dengan beliau untuk bisa membicarakan tentang bagaimana keadaan Jawa Timur yang sekarang dan akan datang. Mungkin langsung saja Gus, sebelum saya ke tema sentral pada malam hari ini, yaitu tentang ajakan masyarakat Jawa Timur menggugat, hari ini saya ingin mengajak masyarakat semuanya, warganet ini untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sejarah dari Bagus itu. Sedangkan jenengan sendiri adalah sekjen dari Bagus, Barisan Gus dan Santri. Mungkin bisa dijelaskan sejarah tentang Bagus tersebut. Bagus itu adalah sebuah cita-cita besar dari Almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid untuk menjadikan Khofifah menjadi gubernur Jawa Timur. Sehingga diadakanlah pertemuan di salah satu hotel di Surabaya, ada di hotel alumni. Di sana akhir muncullah namanya Barisan Gus Solah. Barisan Gus Solah. Barisan Gus Solah, ya. Gus Solah tidak mau tanpa beliau langsung pasang badan untuk memenangkan Khofifah dengan nama Barisan Gus Solah. Berarti nama Bagus itu S-nya adalah Barisan Gus Solah. Iya. Oh gitu ya. Hari ya. ini berubah menjadi Barisan Gus Santri sebagai Santri. bentuk tawaduk karena beliau sudah wafat, kita rubah namanya. Tapi adalah perjuangannya masih tetap. Adalah bagaimana kita membackup dan menjaga dan memelihara bagaimana Bu Khofifah ini adalah pemimpin yang luar biasa menurut Gus Solah. Menurut Gus Solah. Memenangkan Khofifah waktu itu beliau mengatakan sama dengan kita membahagiakan keluarga besar Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Oh, seperti itu ya. Apa Jadi itu? sebenarnya ada niat dalam dari almarhumullah Gus Solah ya untuk bisa mendirikan Bagus ini. Mungkin selain itu Gus, mungkin ada motivasi yang lebih mendasar kenapa Gus Solah mendirikan Bagus ini. Mendirikan Bagus cuma satu cita-cita Gus Solah, adalah menjadikan Khofifah gubernur. Tujuannya? Tujuannya adalah karena ini warga Nahdien di Jawa Timur yang besar, dan ada pondok pesantren, ada lembaga diniyah, dan tentunya masyarakat karena mayoritas warga Nahdien, tentunya masyarakat kurang sejahtera itu kan banyak warga Nahdien. Makanya cita-cita beliau begitu. Beliau tidak ingin apa semuanya itu dibiayai sendiri oleh beliau. Berarti artinya Gus Solah memilih dengan berbagai pilihan, yaitu terpilihlah Bu Khofifah. Bukan berbagai pilihan, Gus Solah cuma pilihannya sejak dulu ada bagaimana Bu Khofifah menjadi gubernur. Oh iya gitu. Artinya di antara banyak pilihan yang terpilih Bu Khofifah. Gitu ya. Dan tujuannya untuk bisa gambaran umumnya mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Nahdien. Diakui karena kan mayoritas kan Jawa Timur kan Nahdien. Tentunya yang nasibnya nggak baik ya orang Nahdien kan begitu. Seperti. Oh jadi itu motivasi khusus Solah, untuk mendirikan memperjuangkan Khofifah itu adalah membuat keluarga besar Hadratus Syekh itu bahagia. Iya. Mulia sekali sebenarnya tujuannya dan untuk bisa
mencapai itu semuanya hingga Hovifah 2 periode ini menjalankan nahkodanya sebagai Gubernur Jawa Timur ini juga mungkin juga sehingga periode kedua itu backup dari ini ya. Periode kedua itu kan almarhum sudah wafat kan. Ya. Kita masih ingat pesannya Hadratus Almarhum Kiai Salahuddin Wahid. Jangan mengganggu Bu Hovifah. Jangan mengganggu Bu Hovifah. Makanya ketika periode kedua itu kita lakukan hal yang sama, bahkan kita bergerak bersama dengan pasang spanduk itu secara organik. Secara organik. Bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Karena banyak calon kepala daerah itu biasanya ya relawannya dikasih suntikan gitu. Insya Allah bisa di cross check. Ya. Bahkan bisa ditanyakan itu. Iya. Lah, ini Gus, juga mungkin ini sekali lagi tentang Bagus ini, mungkin bisa di-share apa kegiatan dari Bagus selama ini, mulai Bu Hovifah awal hingga periode kedua ini. Ya, tentunya setelah Hovifah menjadi gubernur, semua para sahabat-sahabat yang khususnya yang periode hari ini semua kembali ke Barak, ke pondok pesantren masing-masing. Oh, berarti anggota dari barisan Gus dan Santri rata-rata pemilik pesantren. Pemilik pesantren yang nggak punya sekjennya yang punya. Kalau di Bojonegoro ada Kiai Bardan, ya kan? Iya, Kiai. Kiai kan, pengasuh pondok apa? Ada di Surabaya, Gus Ismail, Sunan Giri. Pembinanya juga terus ada di Bangkalan. Berarti rata-rata memang semuanya ketua itu wajib punya pondok pesantren. Iya. Hanya Gus Yusuf lah sekjen yang tidak yang tidak memiliki pesantren. Kalau sekretaris nggak wajib punya pesantren. Ya, karena memang tujuannya mungkin seperti itu, Gus. Siapa yang akan mobile jika semuanya punya pesantren, gitu loh. Betul. Yang mengakomodir, yang mengkoordinasikan siapa jika semuanya punya pesantren. Nah, mungkin itu berarti tujuannya. Dan kira-kira selama ini kebijakan Bu Hovifah tadi bahasnya tentang pesantren dan Bagus rata-rata pemilik atau kiai dari pesantren-pesantren yang ada. Kira-kira apakah sudah masuk program-program Bu Hovifah ini tentang pesantren? Guru ngaji mungkin, TPQ mungkin? Ya, kalau TPQ, guru ngaji pasti kan sudah ada sinergi antara kemenang daerah kan, kadang-kadang otonomi kan punya kebijakan kan pasti ya. Yang pasti pondok pesantren itu punya ruang yang luar biasa karena ada Perda pesantren yang di Jawa Timur, dan Perda pesantren di Jawa Timur itu adalah yang pertama kali yang disahkan itu. Berarti Perda pesantren itu di Jawa Timur ya? Jawa Timur. Itu kan turunan dari pusat terus di Jawa Timur langsung melakukan itu. Mungkin bisa spesifik Gus, program-program untuk pesantren yang di bawah kepemimpinan Bu Hovifah Indar Parawansa. Iya, yang pasti yang nampak itu adalah One Pesantren, One Product. One Pesantren, One Product. Itu ada tujuan bagaimana membangun kemandirian pondok pesantren. Nah, sehingga pondok pesantren ketika sudah bisa berkarya, sehingga bisa menghidupi para ustadz, para santri kan gitu. Karena banyak pondok pesantren itu banyak tidak menarik santrinya, semuanya ada dari gratis gitu ya, gratis rata-rata. Ya. Berarti di sini Bu Hovifah bikin program salah satunya OPOP itu tadi dengan tujuan supaya pondok pesantren ini mandiri, berdikari dan bisa tidak tergantung punya usaha sendiri. Ini sangat bagus mungkin, akan tetapi Gus, hari ini rame-rame Cak Soleh dan kawan-kawan mengatasnamakan masyarakat Jawa Timur menggugat. Mengatasnamakan boleh, wong ini drama. Yang menggugat itu adalah Musafi sama Cak Soleh toh. Oh gitu ya? Buktinya stakeholder aman-aman kan begitu, nggak ada kok. Gini. Ini saya perjelas lagi. Berarti menurut Gus Yusuf, masyarakat Jawa Timur menggugat itu adalah mengatasnamakan saja. Bukan mengatasnamakan. Gimana? Ya cuma dramanya mereka itu aja lah. Gitu ya? Iya. Apa namanya? Yang gugat dipakai begitu kan. Buktinya kan sampai hari ini tidak ada masyarakat yang peduli, itu nggak ada. Iya, karena seperti ini Gus, ini juga saya baca di medsos dan baca juga di berita-berita, banyak mendengar, banyak melihat bahwasanya Jawa Timur ini beda dengan Pati loh Gus. Artinya gini, ketika ada gerakan masyarakat Jawa Timur menggugat ini, banyak juga yang menentang dengan kegiatan ini. Contoh, Pemuda Pancasila Surabaya, itu juga menolak kegiatan ini untuk kondisivitas. Ada juga yang namanya MAKI, Masyarakat Anti Korupsi, ini juga
menolak adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Munggukan. Belum juga banyak video-video kiai-kiai pesantren-pesantren yang mengultimatum kegiatan tersebut dan mengatakan Jawa Timur sudah kondusif. Lah, apakah sekali lagi, apakah kegiatan ini memang tidak diakui atau tidak dipersilakan oleh mereka itu semuanya? Bukan, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Kalau Pati kan beda. Ya. Framenya beda. Ya. Pati kan masyarakat ingin gugat masalah pajak kenaikan, terus amarahnya bupatinya waktu itu dengan begitu menantang kan sebenarnya itu gitu. Ya. Itulah mengilhami mereka-mereka yang selama itu demo, hanya segelintir berapa orang, tiap hari demo gitu kan. Kalau Cak Soleh kan baru ini kan, Cak Soleh sehingga yang ini punya teman, antara teman itu akhirnya menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Masyarakat itu lebih paham apa yang sudah dirasakan, apa yang sudah dinikmati. Tidak ada persoalan apa-apa. Serius ini Gus, tidak ada persoalan. Karena tuntutan mereka pastikan yang lain, pasti ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, itu kan yang ada Ansor, ada apa gitu. Semuanya enjoy aja, apalagi masyarakat di bawah. Bantuan-bantuan sosial sangat terkonfirmasi dengan baik kan gitu. Serius ini Gus, karena mereka, kalau Gus Yusuf tadi bilang tidak ada permasalahan, mereka menggugat 3 perkara. Yang pertama yaitu tentang bagaimana pengusutan dana hibah dan juga pajak kendaraan yang minta gratis seperti di Jawa Barat, serta tidak ada pungli yang dilaksanakan di SMK. Sedangkan SMK kita tahu sendiri, SMK itu di bawah naungan dari Gubernur. Kita ulas satu-satu dulu, Gus. Kita ulas dari yang teringan dulu mungkin. Kasus pajak, mereka pingin pajak kendaraan yang ada di Jawa Timur ini gratis tis gitu loh. Dan nantinya setelah yang nunggak-nunggak ini gratis, kedepannya mereka bayar full. Lah ini gimana? Menurut Gus Yusuf, apakah ini sebuah permasalahan atau bagaimana? Pertama, hal seperti itu sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Bu Khofifah. Sudah ya? Sudah. Sejak beliau pertama kali dilantik jadi gubernur, sudah melakukan pemutihan, terus bebas bayar, balik nama BPKB, sudah dilakukan. Dan terakhir kemarin itu melakukan ojol, terus masyarakat miskin yang betul-betul tidak punya, akhirnya mereka bisa ketika dibebaskan bisa bayar untuk anak sekolah, kan begitu kan? Artinya itu sudah kearifan yang sudah dilakukan oleh Bu Khofifah, sudah mempertimbangkan banyak hal. Terkait dengan kita sandingkan dengan daerah-daerah yang lain sangat berbeda secara geografis. Lah, tapi gini Gus, mereka kan menganggap Jawa Barat aja bisa gitu. Kenapa Jawa Timur tidak bisa? Mungkin Gus Yusuf mungkin tahu apa suasana kebatinan Bu Khofifah ketika tidak bisa menggratiskan sepenuhnya tunggakan-tunggakan dari pajak kendaraan rakyat Jawa Timur. Karena Bu Khofifah meyakini bahwa masyarakat Jawa Timur itu lebih mementingkan yang lebih besar adalah bagaimana bayar pajaknya, bayar zakatnya. Pajak itu kan sama dengan zakat. Gitu, ya. Itu bisa terkonfirmasi dengan program-program yang lebih baik lagi. Pajak ini kan dari masyarakat dan kembalikan kepada masyarakat itu, sehingga banyak program-program kerakyatan bisa terserap dengan baik. Khususnya berapa sih mahasiswa yang dibiayai oleh Pemprov kan? Udah berapa dokter yang dibiayai oleh Pemprov itu kan? Sehingga banyak pondok-pondok pesantren itu banyak mendapat manfaat, khususnya guru-guru madrasah yang selama ini tidak bisa S2, S3, dirasakan mereka. Orang yang tidak mampu bisa kuliah, asalkan dia punya kemampuan dan kemauan. Jawa Timur memberikan ruang kepada masyarakat yang tidak untung ya, sejahtera lah gitu ya. Dengan tidak sudah dirubah uyah, tetap mempertahankan siklus inflasi keuangannya Jawa Timur. Tapi bisa dikatakan mungkin Gus ya, dengan adanya gugatan itu kira-kira banyak yang tak bayar pajak atau enggak masyarakat Jawa Timur ini? Karena mereka yang menggugat ini kok kayaknya rasanya Jawa Timur itu banyak yang menunggak pajak kendaraan, mobil khususnya kan? Ya. Ya, ketika kita sudah pakai mobil ya taatlah bayar pajak lah, kan gitu kan? Kita bisa beli mobil, masa bayar pajak nggak bisa, kan begitu? Kayak saya pakai Pajero gitu kan? Saya bayar 6-7 juta ya kewajiban saya gitu kan? Mau minta kan
nggak adil lah kan gitu. Nggak adil lah. Nggak adil. Kata nggak adil ini yang mungkin harus digarisbawahi. Iya, artinya masyarakat yang mampu nggak mau bayar, sehingga mengorbankan bayar pajaknya. Mereka akan banyak program-program yang tidak terserap. Bisa saya simpulkan timbul ketidakadilan di sana karena banyak yang taat bayar pajak dan ketika ada yang minta gratis digratiskan sepenuhnya. Yang bayar-bayar ini juga kasihan gitu ya. Iya, artinya yang gratis yang nggak mampu kan sudah, yang sesuai dari daftar yang kan. Motor itu. Ya. Terus ojol kan begitu. Ya, ya semuanya dikasih diberikan kemudahan dan gratis sama Gubernur Jawa Timur itu. Ya, itu mungkin alasan yang tepat bagaimana Gus Yusuf bisa menjelaskan. Itulah fungsi saya datang ke sini karena saya juga tidak akan memihak satu sama yang lain, akan tapi dengan pemahaman yang seperti ini semuanya bisa terang benderang versi bagus dan sekjen dari bagus. Dan Gus Yusuf yang kedua ini. Nah, yang kedua ini agak menarik. Karena di konten-konten Cak Soleh itu memang sebenarnya banyak menangani kasus pungli-pungli. Tidak hanya di Jawa Timur mungkin ya. Pungli sekolah, artinya pungli di dunia pendidikan. Tidak hanya di Jawa Timur mungkin, ada di wilayah lain, di kabupaten kota beliau juga banyak. Tapi yang disasar ini adalah SMK. Pungutan liar yang ada di SMK karena SMK di bawah naungan dari Bu Gubernur. Kira-kira ada alasan nggak kira-kira Gus? Atau ada pembelaan kah dari Gus Yusuf tentang polemik pungutan liar yang ada di SMK yang menurut mereka, menurut Cak Soleh dan teman-teman itu terjadi di Jawa Timur dan dibiarkan? Oh enggak itu. Sebenarnya yang terjadi itu adalah bukan persoalan dipungut, enggak. Ya. Tidak ada pemungutan. Bahkan secara tegas Dinas Pendidikan kalau terjadi betul, dan bahkan Gubernur Jawa Timur mengatakan kalau itu memang terjadi, kami akan melakukan tindakan secara tegas terhadap kepala sekolah. Berarti ada statement itu ya Gus ya? Ada, pasti itu. Dan Dinas Pendidikan hari ini membuka hotline. Bahkan ijazah itu bisa di-print sendiri langsung. Bentar. Hotline ini untuk pengaduan apa, Gus? Pengaduan ketika memang ada penahanan ijazah, silakan diadukan. Oh, seperti itu ya? Sudah ada ya? Sudah ada. Silakan diadukan. Wong itu sebenarnya pada prinsipnya itu yang ngambil ijazah kan wajib yang bersangkutan. Betul. Lama harus tiap jari kan gitu. Tidak ada penahanan. Dan tidak ada penahanan ketika di SMK 12 di mana itu? Enggak ada. Dan itu memang masyarakat yang mengadu itu kita nggak tahu itu gimmick atau apa, tapi ketika dikonfirmasi ke sekolahan kita semuanya tidak pernah menahan yang namanya ijazah kecuali mereka belum melakukan sidik jari, terus tidak bisa diwakili. Betul. Kan begitu. Nah, kalau 2025 itu kan bisa di-print. Bisa di-print. Ya. Betul. Semuanya kan bisa di-print kan tuh. Cuma gini, artinya mereka ini kan menganggap Bu Hovifah Indar Parawangsa itu tidak... Itu kan drama-drama yang dibuat mereka untuk caranya untuk kan gitu. Sebenarnya kan orang ngadu apa gitu kan. Kan begitu ya kan. Sebenarnya sekolah itu kan apa sih ditanyakan, dikonfirmasi kan gitu. Tapi sudah jelas ya Bu Hovifah memberi warning kepada warning kepala sekolah. Gitu ya. Bahkan Dinas Pendidikan juga diwanti-wanti. Kalau itu nggak dilakukan, saya akan memecatnya gitu. Sudah ada itu. Sudah ada. Jadi pemirsa sudah ada himbauan tersebut. Artinya gini, saya bisa simpulkan pemerintah daerah ini memberi kebijakan. Artinya ketika ada di lapangan yang ketika ada di lapangan yang membelok dari kebijakan tersebut, itu bukan kebijakan dari pemerintah, akan tetapi sekolah yang menyalakan. Tapi sudah ada warning dan ada warning, ada hotline. Ada silakan diadukan gitu. Hari ini diadukan, hari ini juga ditindak. Serius. Luar biasa. Hari ini ditindak. Saya baru tahu, Gus. Ini kan banyak masyarakat Jawa Timur yang nggak tahu dan akhirnya kita diskusi seperti ini, sharing supaya kita tahu. Nanti mungkin di YouTube ini kalau diperbolehkan saya kasih hotline-nya ya supaya kita benar-benar tidak ada. Ada. Tapi itu jika tidak melanggar YouTube. Dan terakhir, Gus,
Ini masalah yang terakhir ini menurut saya masalah yang akan menjadi bom waktu jika ini tidak ada jawaban yang tepat. Saya rasa Gus Yusuf ini saya wawancara supaya apa? Supaya saya selaku host bisa memberi penjelasan terhadap Haylak Rame tentang yang terakhir ini. Masalah yang terakhir ini. Masalah yang terakhir ini adalah gugatan mereka tentang pengusutan kasus dana hibah yang sebenarnya yang banyak tercomot atau banyak terambil oleh KPK itu adalah anggota dewan. Nah ini gimana menurut Gus Yusuf? Kata mereka Bu Khofifah sudah diperiksa begitu lamanya dan lain sebagainya, kan tapi tidak diambil lah. Itu menurut mereka. Dan versi Gus Yusuf kira-kira gimana untuk pandangan mengenai kasus yang ketiga ini? Iya, Bu Khofifah prihatin. Bu Khofifah sangat sedih. Ya. Itu terjadi di Jawa Timur. Karena semuanya adalah anggaran program itu adalah untuk rakyat. Anggaran itu untuk bagaimana aspirasi dewan itu bisa terserap dengan baik. Sehingga anggaran itu dibahas demikian rupa oleh anggota dewan dan diajukan di gubernur, dan gubernur melakukan kajian juga. Setelah itu dibawa ke pusat, ya kan, ke Mendagri. Setelah itu di ACC dibawa lagi ke anggota dewa ke Jawa Timur. Setelah itu program itu kan dibagi, yang punya anggota dewan semua semuanya. Sebagai bentuk aspirasi kan gitu, aspirasi ketika reses. Tujuan reses itu kan menyerap aspirasi masyarakat agar apa yang ada di daerah-daerah itu keperluan ya kan, sehingga itu adalah mempermudah gitu kan. Terus kalau itu ada terjadi seperti itu kan, masa gubernur ikut-ikut? Kan enggak. Iya. Itu yang dipersoalkan, gubernur ikut kebijakan. Loh, gubernur kan sudah disepakati kan gitu. Tapi di lapangan ada praktek itu kan masuk tahu Bu Gubernur. Iya. Tapi artinya mereka itu lanjut. Nggak ada aliran dana atau apa. Sama dewan dikasih ini data gubernur, nggak ada. Ya karena ada yang bilang Gus, mobilnya gubernur yang ini dari ini, mobilnya gubernur dari itu gitu. Iya. Di medsos seperti itu sih. Pengiraannya seperti itu. Gus Solah memilih Bu Khofifah itu karena kejujuran dan punya integritas. Betul. Saya tanya, kenapa Bu Khofifah pilihannya? Bu Khofifah adalah orang yang punya komitmen yang luar biasa dan beliau tidak selalu dengan kemewahan. Iya. Dan untuk kasus yang hibah ini mungkinkah Gus ada pembiaran dari Bu Khofifah? Karena mereka menganggap ini sebuah pembiaran karena sudah banyak yang masuk dan lain sebagainya, ini dibiarkan oleh Bu Gubernur seperti itu. Ini kan tuntutan mereka. Itu kan komunikasi politik itu. Kalau Bu Khofifah terus dilakukan, wes nggak usah aspiratornya nggak usah ikut pasti akan terganggu secara pemerintahan kan begitu. Kan gitu. Iya. Itu kan artinya mereka pokok pikiran kan reses disampaikan kepada gubernur datanya ini. Artinya itu semuanya sudah by system sebenarnya. By system. Apakah ada sistem, mohon maaf Gus, digitalnya? Artinya pengajuannya secara elektronik atau asal ngajukan ini? Sedangkan kan ada SIPD kalau di SIPD sekarang baru sejak tahun 22 sudah pakai SIPD. Oh gitu, sama dengan pusat berarti ya? Pakai SIPD termasuk juga dewan pakai SPD, dan itu sudah ada petunjuk-petunjuknya antara Poki sendiri. Ya artinya celah untuk gubernur bermain dan lain sebagainya ketika pakai SIPD itu kan sudah sangat nihil karena pengajuannya lewat online. Seperti SPD, itu. Ya mungkin itu Gus. Tapi sebelum mengakhiri, jadi saya terima kasih sekali kepada Gus Yusuf ini karena sudah hampir 25 menit lebih kita bersama dan mungkin saya mau minta closing statement Gus untuk perkara yang ada di Jawa Timur ini, khususnya mengenai gerakan masyarakat Jawa Timur Bersatu ini yang diinisiatif oleh Cak Soleh. Mungkin ada beberapa patah kata, banyak pun nggak apa-apa. Silakan. Untuk saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan saya semua yang tercinta, yang mengatakan diri
mengatasnamakan rakyat. Rakyat di Jawa Timur sudah happy, bahagia dengan program-program yang sudah diberikan oleh Gubernur Jawa Timur. Tentunya, ayo kita bersama-sama membangun Jawa Timur dengan indah, damai, karena Jawa Timur hari ini sudah dirasakan oleh masyarakat sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah, kalau kita bisa berbuat baik, kenapa kita buat sesuatu yang tidak baik? Dan pesan yang terakhir untuk sahabat saya, Cak Soleh, tentunya kita sama-sama punya hati yang sama. Dan Cak Soleh sudah tahu bagaimana perjuangannya di tahun 2012 sampai Hadratus Syekh dan Al-Mafullah Kiai Haji Salahuddin Wahid mengemis kepada alumni untuk berjuang untuk Bu Khofifah. Saatnya kita bersama-sama Cak Soleh ya. Kita dukung Bu Khofifah bersama. Insya Allah teman-teman sangat bahagia, dan khususnya keluarga besar Tribun tetap akan bahagia ketika Cak Soleh bersama-sama dengan kita. Terima kasih Gus atas waktunya, dan senang mungkin bisa kita sambung di lain waktu. Dan dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin lebih rileks lagi, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan bagus ini rasanya. Teman-teman, inilah dia. ya, terima kasih. Teman-teman, inilah dia kenapa kita harus ada di sisi yang berbeda jika ingin melihat sesuatu yang gelap itu bisa menjadi terang. Karena tidak ada terang jika tidak ada sisi gelap. Maka di Checksound ini semuanya akan menjadi terang jika kita berada di dua sisi tersebut. Masih di Checksound, saatnya bersuara.